menemukan pribadi yang baru di tahun yang baru. Tidak usah nunggu tahun baru. Itu tadi ajakan dari Ustadz Zaki. Sama, menemukan acara yang baru, artinya baru bisa mencerahkan, baru bisa menyegarkan, baru bisa menyenangkan, baru bisa menyehatkan, baru bisa memberikan sebuah kekuatan, baru mengokohkan. Itu tidak gampang. Kalau sudah ketemu jangan tunda-tunda. Maka kami informasikan setiap jam 5 pagi di Bios TV, Ustadznya Ustadz Zaki, acaranya adalah Sahabat Fajar Barokah Manfaat. Masih dalam suasana-suasana tahun baru, kita layak untuk menemukan pribadi yang baru. Ya, nah, jadi kalau kita mengambil momennya silahkan untuk penyemangat. Tidak apa-apa Ustadz ya. Silahkan. Yeah. Tapi sadari bahwa ada hal yang penting, yaitu menghitung waktu yang lebih singkat. Orang itu kalau sudah kena yang baru, Bu, barang anyar itu mesti dieman. Jelas selus terus. Duwe kodong anyar ngoten dieman. Maksud saya, kalau seandainya kita memperlakukan kebaikan-kebaikan itu sesuatu yang baru, semua akan kita eman, Bu. Saya katakan, saya itu alhamdulillah ditakdir oleh Allah bisa haji setiap tahun, umrah setiap bulan. Tapi saya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap melihat Ka'bah, ya Allah, jadikan saya ketika melihat Ka'bah itu seperti saya melihat pertama kali. Karena wong niku nek ningali terus, Bu, kulino niku biasa rasa-rasa syahdu dan kerinduan yang mendalam itu dihilangkan sama Allah. Dan saya minta, ya Allah, setiap bulan saya datang ke sini. Tapi tolong ya Allah, jadikan ketika saya melihat Ka'bah ini seperti saya pertama kali melihat. Ketika baru pertama kali melihat. Lihat mental yang baru. Kalau saya tanya teman-teman yang kerja di sana, Bu, itu melihat Ka'bah itu biasa. Karena saking seringnya. Dianggap barang lama itu. Mulai itu yang niku nek duwe bojo nang rada ayu ngoten niku. Tapi nggih biasa. Sesuai biasa. Sesuai biasa. Lah, ini harus dibangun Ibu-ibu sekalian. Harus dibangun. Tidak bisa didiamkan. Karena kalau tidak, habis ini. Oleh karena itu, ada istilah tajdidul iman. Memperbaharui iman. Nah, tajdidul iman. Maka Rasulullah SAW, jaddidu imanakum dulu. Perbaharui iman kalian. Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui? Qul la ilaha illallah. Sering-sering baca la ilaha illallah. Ini yang pertama. Orang yang merasa baru, dia akan menghargai tentang yang baru itu. Yang kedua, dia akan merencanakan. Ini yang kedua, ini yang penting, ini sahabat Fajar. Merencanakan. Orang itu kalau saya baru menikah, apa yang saya rencanakan? Yang baru masuk kuliah, saya baru masuk kuliah. Apa rencana saya? Lah, semangat Ustaz. Semangat. Yeah. Jadi orang itu kalau merasa hidupnya selalu baru, saya di jam yang baru, di hari yang setiap hari penuh dengan planning dan program, Bu. Dan itulah orang-orang yang cerdas. Karena dia itu merencanakan semua apa yang dia akan kerjakan. Direncanakan, itu yang baru. Nah, dalam konteks ini, sahabat Fajar, ibu-ibu, perencanaan itu semuanya harus positif. Seperti contoh sampelnya adalah kita masuk tahun baru. Apa yang kita kerjakan? Karena ini sampelnya tahun, makanya yang kita kerjakan panjang. Kalau jam kan enak. Lebih sedikit, lebih detail, dia rencanakan lebih enak. Direncanakan. Mau misalnya jam 6, gitu kan? Engkau jam 7. Nah, ketahuan. Apa yang akan saya perbuat? Betul. Nah. Itu akan lebih kita bisa bermuhasabah. Semakin detail, semakin pendek waktu yang kita rencanakan, semakin tahu kekurangan kita itu apa. Nah, sahabat Fajar, di dalam rangka untuk merencanakan ini, maka ada istilah 2T. T itu adalah 2T. T itu adalah tempe. Tahu di sini. Tahu tempe. Satu adalah target. Ketika kita sudah membingkai ini baru, saya berada di tahun baru, di hari yang baru. Contoh, setiap subuh, sesungguhnya kita itu diajari Allah mentarget loh, Bu. Apa yang kita lakukan sehari ini nanti. Kalau sudah terlanjur kita bingkai tahun baru, tahun 2016 itu apa yang kita target apa? Tapi protokol nggak kesuwen, kedawan, repot. Tapi tolong target ini bingkai dengan tekad. Paling mudah itu, Bu. Kalau kita bingkai tahun itu dengan jam. Benar nggak jadi tadi? Jam 5 sampai jam 6, saya harus
target saya nonton Sahabat Fajar. Oh. Target. Cocok nih. Pas, sampean pas cocok. Itu contoh. Iya. Bingkai dengan tekad. Tekad itu apa? Tekad itu adalah bagaimana target itu bisa tercapai. Jangan tergoyahkan oleh apapun. Pokoknya saya sudah target lihat Sahabat Fajar, tidak mau berubah ke yang lain hati. Harus dikuatkan, itu namanya tekad. Kalau tidak Bu, habis kita. Contoh, kita mentargetkan nanti itu mau sholat tahajud. Wes enak targetnya, Ya. tapi nggak ada tekad. Ngomongnya ten, pokoknya nek gak males yo tahajud, nek males yo gak, yo amblas sampai. Karena nggak didorong oleh tekad. Nah, tekad itu harus apapun yang terjadi, pengaruh apapun, tetap saya tahajud. Apapun yang terjadi, tetap nonton. Jam 5 sampai jam 6. Oke. Jam 6 sampai jam 7, apa yang kita lakukan? Nah, ritme itu kita lakukan secara istiqomah. Karena itulah, sebenarnya muslim yang baik dalam menghadapi, muslim yang baru dalam menghadapi tahun baru ini adalah muslim yang istiqomah di dalam hidup. Istiqomah itu Bu, jangan melihat amal yang paling besar. Jangan melihat waktu yang paling banyak. Lihatlah amal yang paling kecil dan waktu yang paling pendek. Jadi. Maksudnya jadi istiqomah. Wah, alhamdulillah. Jadi mboten usah narget terlalu jauh. Niku kadang-kadang nggih kangelan, kadang-kadang lupa. Kita itu dibantu loh jadi subhanallah. Jamaah subuh di masjid, ibu-ibu nggih. Kemudian pulang dengan murotal. Oh. Di Bios TV. Nggih. Murotal. Terus dari jam 5 niku enten ngaji. Nggih. Habis itu kemudian kita ngaji bersama Sahabat Fajar. Kita membahas tema-tema sehari-hari yang enteng-enteng untuk penyemangat kita menghadapi hari-hari berikut atau jam-jam berikutnya. Nah, mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an itu memberikan satu suasana yang bergairah, Ustaz. Iya. Contoh sakniki umpama surat Ar-Rahman mulai ayat 1. Jenengan Ustaz. Lalu contoh niki, kula rungokno lah kok padha menenge ya no. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Rasanya kan beda Bu ya. Kalau pagi mengawali hidup, itu kemudian diberikan murotal. Ngapain ngomong ngaji ya kayak bahasane. Ya. Artinya kan ini contoh, Ustaz. Ngoten lho. Umpama kula sing maca jenengan nggih mboten enak ngrungokno wong swara kula kados ngeten iku nggih kan. Makanya pilih siapa ustadznya, apa TV-nya, apa acaranya, siapa presenternya. makanya mboten usah ngomong tak jadi, sawangane kok niku. Niku sombong ngoten niku nggih, ngapunten sanget. Yang penting istiqomah, silakan kemana-mana, tapi jangan lama-lama. Balik mawon teng ngene acara Sahabat Fajar Barokah Manfaat. Alhamdulillah, tretan-tretan dibik derek-derek sedaya, dulur-dulur Jawa Timur, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Saya ini perlu sampaikan karena sering kadang-kadang ini dibuat guyonan. Saudara-saudara sebangsa tanah dan sebangsa air. Ini guyonan. Tapi yang jelas adalah sebangsa dan setanah air itu ada yang namanya ukhuwah watoniyah, ukhuwah kebangsaan. Makanya boleh dari Papua ada Batak, Madura, Sumatera, Toraja, Jawa, Ambon,
Sulawesi sampai keliru Sulawesi. Nggih, sedoyo bermacam-macam, tapi satu adalah Indonesia. Indonesia. Insya Allah dungane mboten sia-sia. Lah sebatas nonton TV mboten sia-sia, tapi dapat ngaji seneng, ngaji gamblang, ngaji gampang. Ya di acara ini, di acara Sahabat Fajar Barokah manfaat. Niki masuk melepet babak 3, babak tanya jawab. Langsung Ustaz saged? Niku wau nglanjutaken jak jadi. Jadi orang itu kalau sudah bisa mentarget, kemudian membingkai dengan tekad dan disempurnakan dengan mengevaluasi. Muhasabah. Istilah T yang ketiga itu tawakal. Tawakal itu datang setelah ada target, ada tekad, tawakal. Tawakal itu setelah kita itu semua merencanakan, mengerjakan, mengupayakan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau semua sudah, baru tawakal kepada Allah. Ini Bu kenikmatan hidup. 3T tadi. Dan itu kita lakukan secara rutin. Dan rutin itu dalam bahasa agamanya adalah istiqomah. Nikmatnya hidup itu kalau kita bisa istiqomah di dalam amal soleh. Pun monggo jadi. Alhamdulillah. Dadi paribasane sugih, tapi nek boten berkah nggih boten apik. Boten apik. Umpama sakniki ayu, tapi nek boten saged amal soleh nggih boten apik. Aduh kula. Dirungokno tiyang kathah niki ana ngene. Alhamdulillah pun sakniki kula niki masih dianungi alhamdulillah mawon kula niki. Nggih, disyukuri ana apa muga-muga sedaya pinaringan barokah manfaat. Miki sing pundi miki? Oh, ten buri mangane kula delok kok mboten enten punya kami. Monggo Bunda nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Rosi. Ibu Rosi. Ibu Rosi. Apa dereke niku sing pembalap niku? Nggih, Valentino Rosi Ustaz. Niki sering balapan. Gini Ustaz, ini mungkin ndak berhubungan dengan tema. Tapi nanti dihubung-hubungaken kalau Ustaz siang. Gini Ustaz, katanya tadi kan untuk istiqomah kan setiap detik, setiap menit, setiap jam. Iya. Itu kan bisa membuat istiqomah. Nggih. Kaya gampang ngoten lho. Iya. Ngiling-ngilingi gampang. Iya. Jadi kalau untuk sampai ke tahun, berarti setiap tahun itu kan usia kita berkurang. Pada hakikatnya usia kita berkurang. Ya. Biasanya itu kan ada amalan-amalan khusus atau doa-doa supaya bisa kita bisa menyiapkan di tahun baru sisa usia ini bisa lebih barokah, lebih berkah dan bermanfaat untuk semua masyarakat. Itu amalan ada apa? Ya, amalan apa aja. Ben kula paring. Makasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok dijawab ya mbak kali Bu Rosi. Salam ini. Niki tiyang sing istiqomah boten purun nunggu jawaban. Dijawab dhewe. Pun kula paringi jawaban. Baula kalau ngomong dah, kula jawab. Panjenengan minta amalan apa untuk menyiapkan di tahun baru itu? Kalian ngoten kan? Saya berikan jawaban. Jawabannya adalah jenengan punya kesempatan jangan disia-siakan. Yaitu apa? Mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Zaki. Kadang ini kesempatan. Nek takon tapi boten didengarkan itu apa Ustadz? Nggih. Betul katamu. Nggih. Sebelum kita berbicara doa, Bu. Jangan kita berbicara doa dulu, tapi coba lihat apa yang sudah kita lakukan. Contoh, kita sering antara yang kita minta kepada Allah dengan yang kita lakukan ini mboten cocok. Wa'afini wa'fu anni. Ya Allah berikan aku sehat.
Oh, tunggu tenan. Afiah. Ten salat niku. Ya, dia ndonga sehat, tapi perilakunya nggak sehat. Nah, betul cocok kata nih. Jadi benahi dulu, dilihat dulu perilakunya, baru kita konekkan ke Allah perilaku itu. Nggih. Maksudnya nih jaluk sehat niku ayo dijaga kesehatane. Lah, Pola makan dijaga, pola hidup dijaga, gak kakean, Bu. pola. Itu namanya jujur dalam doa. Saya ingin bingkai ini dulu. Karena orang itu sering berdoa, gak kabul, sing disalahno Allah. Padahal ketika dibalik, memang cocok ta dongamu ambek kelakuanmu, kan ngoten. Pun. Kaitannya dengan tahun ini, tidak ada yang paling kita minta ke Allah kecuali keberkahan. Keberkahan. Keberkahan dalam apa? Dalam hidup umum. Sekarang kita bingkai yang khusus, detail. Pertama, berkah karena ini berubah tahun, minta berkah umurnya. Bahasa Arabnya, Allahumma barik lana fi umrina. Barang-barang tidak jadi. Allahumma barik lana fi umrina. Ya Allah, berkailah umurku. Satu. Umur berjalan, hidup berjalan, kita butuh sesuatu untuk support agar hidup tetap berjalan. Rizki. Rizki. Yang kita minta. Yang kedua adalah rizki. Bahasa Arabnya, wa barik lana fi rizkina. Coba bareng-bareng. Wa barik lana fi rizkina. Pun. Jadi umuri barokah, rizkine barokah. Rizki ini masuk di dalamnya adalah keluarga. Istri adalah rizki, suami adalah rizki, anak rizki, rizki suami, suami sing barokah. Suami barokah niku masih gak tapek ganteng, tapi ngrejekeni. Ngadem no ati. Nggih nyuwun ngapunten kula ngomong ngeten mboten kok nyindir sinten-sinten. Nah, Mbok. Nek enten sing rumangsa kesindir mboten napa-napa. Nggih, ngapunten lho kula niki. Kula niki gampang kena sindir. Pun. Nggih, mboten Ustaz. Iku wau napa suami rezeki, anak rezeki, istri rezeki. Itu masuknya dalam doa Allah wa barik lana fi rizkina. Saya kula tanggal lah nenek. Semuanya rizki. Loh niku enten iklan niku. Napa niku? Hore, kita berlibur terus. sama nenek. Kan? Lah, Bun. Itu tadi bahasan tentang apa yang harus kita harapkan di tahun yang baru. Masih ada bahasan-bahasan yang lain, maka panjenengan sedaya mawon kula pirsani tambah kathah ingkang remen acara menika. Matur nuwun sanget. Matur seklangkong, nggih. Alhamdulillah kula tinggal enten bapak, ibu, ayah, bunda, paman, bebek, palik, pulik, bude, cece, meme, koko, opa, oma, om, tante, koyo, canding, combok nih arek-arek. Sedaya sami-sami mirsani acara sahabat Fajar Barokah Manfaat. 掛け声を合図に動きます。東日本大震災を受けた福島ですが、町の人々はこの夏も祭りの開催を決め、12世紀当時の領主が災いを守る神を祀ったことがその器という意味です。花嫁衣装の女性。 Saksikan kabar dari Jepang setiap minggu hanya di Bios TV. Lele ten ngajengi latar. Pun panjenengan pun pila-pile tetep mawon ten sahabat Fajar Barokah Manfaat. Alhamdulillah ini adalah penanya yang ke mau mengiling nggak jadi Nggih. mengiling. Sebenarnya kita punya jargon. Itu adalah doa loh. Oh nggih. Jadi ngeten carane, jargon itu barokah manfaat. Ngeten carane menghadapi tahun baru, semangat baru. Apapun kebaikan yang ada di hadapan kita sama ndonga. Contoh, sampean tuku kodhong anyar, sampean jemok, Allahumma barokah manfaat. Tuku sepatu anyar, cekeli sepatu ini, Allahumma barokah manfaat. Bojone bayaran ke anak sampean Bu, sampean cekel duwe, Allahumma barokah manfaat. Anak sekolah pamitan, cium keningnya, barokah manfaat. Niku. Anggite pun pek ngoten tok niku pun dung-dung. Lho, iku doa komplit aja. Oh. Wis barokah tambahi manfaat. Jadi semua yang ada dalam kehidupan,
anak bojo tadi barokah manfaat, duwe omah barokah manfaat, duwe toko barokah manfaat, Nah, duwe sepeda motor muga-muga barokah manfaat. Pertanyaan berikutnya ini muga-muga barokah manfaat. Monggo Ibu Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mami dari Majelis Talim Baitus Somad. Mau bertanya, Ustaz. Bu Mami. Ya, Bu Mami. Bagaimana ciri-ciri hamba Allah yang memiliki sifat istiqomah? Terima kasih, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ibu Mami ini mengingatkan kita semuanya, terutama pada ibu-ibu, untuk jangan sungkan, jangan malu, jangan kemudian alasannya yang gak masuk akal. Mari, Mami, mari mimii anak-anak kita. Terutama yang masih balita, nggih kan? Sebab saat ini banyak ibu-ibu muda yang tidak mau memimii karena takut. Lho kok dilower ya Allah. Boten kepunten niki. Nggih. Masalahe mboten merkotaku. Oh, napa niki? Rebutan karo bapak. Ya, baik Ustaz. Ciri-ciri orang yang istiqomah ditanyakan oleh Ibu Mami. Loh, mari mimii istiqomah. 2 tahun Ustaz. Nggih. Ini bahas istiqomah tak mim. Oh, istiqomah. Oh. Waduh, Masya Allah. Ngapunten Ustaz. Orang yang istiqomah ciri yang pertama adalah orang yang tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Satu. Ngitungi waktu niku wau, Bu. Paling ndek. Satu. Jadi dia menghargai waktu. Contohnya ngeten gitu, ngapunten. Walaupun hanya sholat duha 2 rakaat, dia tidak mau kemana. Pokoknya aku anu Mbak. Mbak iki mlaku-mlaku lho Mbak, ketinggalan, gak ngurus ketinggalan. Aku yisiki. Jadi dia punya komitmen dalam hidup. Dia menghargai waktu betul, menghargai waktu betul. Dan tidak pernah menganggap amal itu kecil. Semuanya besar. Walau rakaataini fid duha. Walaupun hanya mengerjakan 2 rakaat duha. Dia anggap itu penting. Jadi pertama menghargai waktu, 2 menghargai amal. Cirinya. Nek uang niku saged ngergani waktu, ngergani amal, dialah termasuk mustaqim. Mustaqim niku wong sing istiqomah. Oh, alah. Jadi nami mustaqim itu artinya orang yang istiqomah. Penggaweane jenenge istiqomah, wonge jenenge mustaqim. Sing wedok mustaqimah, ngono. Oh, Lah makane niku enten. nggih. Tangga kula sadean Semanggi. Mustaqiman. Mustaqiman itu. Nggih, Kula langganan. Nggih, iya napa nyeluk? Mama. Ini yang kedua, Bu. Yang ketiga adalah cirinya tidak gampang goyah dengan godaan apapun. Tidak gampang goyah, karena sudah terpatri dalam dirinya itu. Pokoknya kalau sudah jam ini saya harus ini, saya harus ini. Jadi Itu menghargai enak. waktu, menghargai amal, tidak gampang goyah. tidak gampang goyah. Itu cirinya istiqomah. Nuwun sewu nek kula panjenengan kadang nuwun sewu nggih Bu nggih. Ana pengajian rutin nang masjid, kadang teko, kadang gak teko, kadang teko, kadang gak teko. Lah, Niki malaikate bingung nih nulis. nggih. Dia belum istiqomah. Kenapa? Dia goyah. Goyah loh. Apa Mbak? Ayo aku posisiran di bahasa Mbak. Nang ngarepe omah, apa nang masjid pengajian. Masya Allah Mbak, iki ono diskon besar-besaran loh Mbak. Diskonnya cuma 2 jam loh Mbak. Jam 7 sampai jam 9. Kok iya diskon besar-besaran pas bareng ngaji. Akhirnya kok dicoba ya. Ya berangkat ya. Ini wong istiqomah ngomong ngeten. Diskonnya pek enggak apa-apa. Aku nang masjid tetep nang masjid. Enten kula teng kampung Ustaz. Apa iki? Di gang ngeten niki. Nggih. Mriki pengajian. Nggih. Nggih kan? Nah. Lah sumber kon dangdutan. Terus? Enten ngoten niku. Akhirnya Pendamel koplo, pendamel sarung. Loh, olah apa kok adek mandek? Bingung aku, Cak. Rene Tarono ngoten. Akhirnya apa? Nang di sampean Rono apa? Penyanyine ya. itu namanya plin-plan. Ya Allah. Itu pelin. Gampang mudah goyah Ustaz ini. Mudah kok ya. Dan yang keempat itu orang istiqomah itu orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya cuma yakin. Ngeten lho, Bu. Kula sanjang teman jenengan. Apa sih yang paling istiqomah dalam hidup? Nek rumangsa jenengan sing paling rutin napa? Paling lurut tok, semerap kula niku. Nek gak mangan turu. Mbok istiqomah luar biasa. Belum tentu Belum masa tentu itu. tuku ya iso. 2 ini loh Bu. Kenapa? Karena kita merasa butuh. Yakin kalau tidak makan pasti mati. Ini gak turu ya mati.
Kalau orang bisa meyakini kepada Allah, yakin nikah ibadah ini saya akan, maka dia akan istiqomah. Berarti ibadah jadikan kebutuhan, Ustaz. Betul, jadikanlah ibadah itu kebutuhan. Bisa menjadi butuh kalau kita yakin kepada Allah. Bu, sama eling-eling nek mangan, nek turu ngoten lho. Masya Allah. Kadang-kadang tiang niku mboten turu. Aku gak turu rong dino, puing gak karo-karuan. Aku gak mangan rong dino. Bisa enggak? Aku lho gak ngaji rong dino, nyesele padha gak mangan rong dino. Bisa apa enggak? Itu gambaran istiqomah. Terus umpamane, nah itu butuh. Kalau kita sudah bisa menjadikan amal itu sebuah kebutuhan, oh insya Allah istiqomah. Nah, itulah kisi-kisi bagaimana ciri-ciri orang istiqomah. Terus yang jelas jadi istiqomah tidak bisa dicapai dengan bim salah bim. Tapi abah ketabrak. Artinya apa nih Gus? Napa niku? Kok istiqomah tidak bisa dicapai dengan bim salah bim? Artinya butuh proses latihan, kemudian lingkungan yang baik yang mendukung, dan kadang-kadang di tengah latihan itu kadang-kadang terjatuh, balik mana nggih kadang-kadang. Pun istiqomah jadi sholat duha 2 rakaat oleh setahun. Nggih. Dadak marung ngono obah maneh. Gak sholat maneh, Masya Allah. Biasanya ngoten kena pengaruh. Nah, ini karena pelin-pelan tadi itu. Nah, mudah goyah. Mudah goyah. Makanya gumbulan itu katanya menentukan, Ustaz. Sangat. Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilih. Lah, al-mar'u ala dini khalilih. Ala dini khalilih. Nah, ini bahasa Arab. Artinya apa? Bukan saya yang ahlinya. Ahlinya adalah beliau, tapi akan kita dengar nanti di sesi yang kelima di acara Sahabat Fajar Barokah Manfaat. Do you know what to say? Not really, no, I'm scared. Lady Day. Why he wants his daughter to offend him. Avenge me. Why he wants his daughter to offend him. Avenge me. Oh, God. Saksikan parade film pilihan terbaik Senin hingga Jumat Bioskop hanya di Bios TV. Artinya pun sampai keringgingan. Kau nak menengai keringgingan. Tapi nggih pun sesuai. Delok kaya gendeng. Jadi pun sampai menumpu pada satu tumpuan yang sama. Kadang-kadang kok ngatek, aduh ngoten niku nggih kan. Makanya lihat rileks, santai, seperti Ustaz Zaki. Ngaji mboten nek metenteng, ngaji mboten nek metuntung, ngaji mboten nek metontong. Sing penting ngaji seneng, ngaji gawlang, ngaji gampang, ilmu kita dapat, iman tambah kuat. Makanya panjenengan pas kalau terus istiqomah ada di acara Sahabat Fajar Barokah Manfaat. Sama ngenteni napa? Ngenteni sampean napa? Ngenteni penanya berikutnya karena setiap pertanyaan adalah aswal nisfu ilm. Aswal ya napa? Asual. Oh nggih. Aswal nisfu ilm. Belajar nggak boleh takut salah Ustaz. Ngoten niku lho. Tapi kadon soal kok sual iku. Aswal nisfu ilm. Itu bahasa Arab. Jadi bertanya itu separuhnya ilmu. Nah. Tadi jadi ada statement terakhir tadi ya, tentang dari almar'u ala dini khalili. Manusia itu selalu terpengaruh dengan agama temannya, gumbulannya. Jadi jenengan saged ningali tiyang apik mboten apik iku sementing kali gumbulane sapa. Lah, niku gampangnya ngonten. Dan itu betul, Bu, betul sekali. Makanya untuk mensupport dan mendukung kita itu untuk mencapai istiqomah, njaluk tulung, ayo ndelek gumbulan sing api-api. Sing seneng ngaji, sing seneng salat nggih. Insyaallah katut lah Bu, insyaallah nggih. Alhamdulillah enten niku sinten sejarah Ustaz. Napa niku? Kados Pak Karno, Nggih. Presiden Republik Indonesia pertama, sang proklamator. Napa? Menjadi presiden top seperti itu, nek pidato niku, tiang-tiang ten sawah-sawah ngrungokno Ustaz. Ngoten nggih. Karena gumbulane Ustaz. Nggih, leres. Enten Haji Umar Said Aminoto. Mali konco-koncone. Nggih.
Nggih kanca-kancane lah gampang ngoten. Nggih. Suwen ngene. Cerita-cerita sejarah. Nggih, kata kanca-kancane enten Muhammad Hatta. Lho, nggih. Lho gumbulane mesti ngenten. Mboten enten gumbul Wakmin ngoten. Pun monggo, sakniki pertanyaan monggo. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.